Jadi kebaikan. Nah, kita kalau makan, kita ingin ada kebaikan dalam makanan itu. Maka kita minta barokah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita melihat ada orang nikah, kita ingin orang nikah itu punya kebaikan lebih dari orang lain. Maka kita ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anaknya lahir, kita ingin anaknya itu punya kebaikan lebih dari anak-anak yang lain. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang umurnya bertambah, kita ingin kebaikan dia lebih dari umur orang lain. Barakallahu laka fi umrik. Jadi barokah tambahan kebaikan. Ilustrasinya begini. Botol minuman isinya 600 ml. Itu tidak bisa ditambah. Kalau ditambah tumpah. Kalau botol diisi air harganya Rp5.000. Tapi kalau ziyadatul khair, tambahan berkeberkahan, diisi air zam-zam, itu bisa ratusan juta lipatannya. Kenapa? Ongkos ke Makkahnya. Orang akan amat sangat senang dikasih air putih biasa dengan air zam-zam, dengan botol yang sama, kadar yang sama. 600 ml air. Kalau diisi madu, harganya sudah beda lagi. Begitu juga dengan umur kita ini. Barakallahu laka fi umrik, semoga umurmu bertambah. Umurnya tetap 63 tahun. Tapi yang satu ini hafal Quran, menyantuni anak yatim, ngaji. Itu ada tambahan keberkahan. Ini saya jelaskan dulu makna berkah. Supaya kita tahu yang mau kita dapatkan itu apa. Nah, sekarang Ramadan. Semua manusia di dunia ini berada di dalam Ramadan sekarang. Mau yang ateis, mau yang agnostik, mau yang kafir, mau yang muslim. Sekarang dia sedang berada di Ramadan. Apakah dia dapat kebaikan Ramadan? Tidak. Jadi kalau kita mau mendapat keberkahan, kebaikan di dalam Ramadan, Ramadannya sama nanti. 30 hari atau 29. Tidak kurang, tidak lebih. Tapi apakah ada yang dapat kebaikan lebih? Oh iya, jelas. Jadi cara menggapai keberkahannya bagaimana? Pertama ilmu. Sebab kalau kita tidak tahu ilmu berkah ini, ya kita cuek-cuek aja. Mahasiswa beda perlakuannya kepada rektor. Yang satu datang cium tangan, hormat, takzim. Tapi yang satu cuek aja. Kenapa? Mahasiswa yang hormat, cium tangan, takzim, ini mahasiswa lama yang sudah tahu ini rektor. Mahasiswa baru cuek aja. Malah dia tanya, siapa itu tadi? Itu tadi Pak Rektor. Apa? Oh, ternyata itu Pak Rektor. Kenapa yang baru ini tidak hormat? Tidak tahu. Itulah pentingnya tahu. Mencari tahu. Apa itu Ramadan? Itulah makanya kajian-kajian itu ikut. Jadi yang pertama, cara meraih keberkahan Ramadan adalah tahu dulu. Ada ilmu tahunya. Karena orang yang tidak tahu, dia akan tidak, bagi dia tidak, bukan sesuatu yang spesial. Yang kedua, setelah tahu, ada keinginan untuk mendapatkan yang diketahui tadi. Saya tahu itu ustadz. Oh, dia ustadz, saya mau kenalan. Saya tahu itu artis taubat. Oh, artis taubat, saya mau wawancara. Saya tahu dia itu rektor. Oh, saya mau minta tolong. Saya tahu dia itu pejabat. Ada keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di dalam Ramadan. Ingin dapat Lailatul Qadar, ingin dapat kemuliaan tarawih, ingin dapat kemuliaan. Yang ketiga adalah merasa bahwa ini kesempatan terakhir. Dalilnya shollu sholatal muwaddi'. Kalau kamu sholat, sholatlah seakan-akan sholat terakhir. Jadi kalau sholat subuh tadi, terakhir. Tarawih tadi malam, terakhir. Tarawih nanti tetap ada, tapi kita belum tentu ada. Lalu kemudian yang keempat adalah ada target yang mau dicapai. Target kita ini apa? Yang mau saya capai ini apa? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus. Targetnya itu firdaus.
Surga Jannatul Firdaus, surga tertinggi, yang paling tinggi tempat, paling mulia. Jadi masang target itu target tertinggi. Khatam Qur'annya berapa kali, kemudian i'tikafnya berapa malam, tarawihnya lengkap dengan tausiahnya berapa. Satu hari ada tausiah subuh, ada tausiah duha, ada tausiah kultum zuhur, ada tausiah menjelang berbuka, ada tausiah menjelang tarawih, ada tausiah i'tikaf. Dapat berapa pertemuan. Jadi ada target-target yang mau dicapai. Sehingga ketika itu tercapai, maka insya Allah keberkahan-keberkahan Ramadan itu bisa kita dapatkan. Dan perlu dipahami berkah ini sesuatu yang sifatnya gaib, tidak kelihatan. Bukan sesuatu yang bisa diukur dengan zahir. Oh, ini orang kaya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, berarti hidupnya berkah. Kalau begitu rakyat jelata yang miskin susah, berarti tidak berkah. Tidak begitu. Jadi kita dikeluarkan dari pandangan yang bersifat materialistik, kebendaan, kepada pandangan yang lebih bersifat spiritualistik, spiritual, sesuatu yang batin. Karena dalam Islam kita sangat tidak boleh mengukur sesuatu dari zahir, dari fisikly. Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Kalau standarnya fisik, berarti orang yang berat badannya bertambah itu lebih berkah daripada yang keluar Ramadan badannya kurus. Mohon maaf, jangan tersinggung. Jadi tidak begitu cara pandangnya. Setelah Ramadan, sholatnya lebih rajin, ke masjidnya lebih awal waktu, sedekahnya lebih kencang, sabarnya lebih kuat. Nah, itulah keberkahan-keberkahan Ramadan. Karena proses pelatihan. Kenapa dia lebih peduli, lebih suka bayar, menyalurkan zakatnya ke Dewan Dakwah? Karena dia tahu ini akan disampaikan ke suku terasing pedalaman. Suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, saudara-saudara kita di timur. Karena dia sudah tahu hakikat hawa nafsu. Setiap sore, semua mau dia makan, semua mau dia minum. Tapi ternyata begitu azan maghrib berkumandang, hawa nafsu itu tidak ada apa-apanya. Ingin sepatu mahal setelah dimiliki malah diinjak. Ingin baju mahal setelah dimiliki terasa nggak ada apa-apanya. Ingin mobil mahal setelah dimiliki, cantik indah sebelum dimiliki. Maka kalau kita sudah tahu hakikat hawa nafsu, kita melihat dunia ini ya seperti setengah sayap nyamuk saja, tak ada apa-apanya. Man arafat dunia hanan alai. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka dunia ini ringan bagi dia, tak ada apa-apanya. Di Ramadan inilah kita diingatkan tentang itu. 30 malam dia di tarawih, witir, ayatnya panjang. Proses pembiasaan diri, keluar dari Ramadan, keberkahan-keberkahan itu dia dapatkan. Berkah awal bangun malam karena sahur. Berkah sholat ke masjid, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah. Membiasakan diri i'tikaf berlama-lama di dalam masjid. Berbagi buka puasa, sedekah, wakaf, infak, zakat. Karena harta sudah tidak bersarang dalam hatinya. Memupuk kepedulian sosial. Cerdas, emosional, tidak suka ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena di bulan puasa, zat gulanya rendah, emosinya naik, lapar, tapi dia dilarang untuk marah. Cerdas secara emosional, matanya terkontrol, telinganya, otaknya. Merasakan muraqabatullah, perhatian Allah, karena sedang puasa itu semuanya takut. Takut lihat, takut dengar, takut langkah, takut pegang, takut mikir, takut suuzon, dan lain sebagainya.